Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Pelepasan calon jemaah haji diiringi isak tangis keluarga. Tenggelam di bekas galian pasir, 2 anggota Paskibraka tewas. Edarkan uang palsu, 2 pemuda ditangkap warga. Lokasi bekas galian pasir yang ditinggalkan begitu saja setelah ditambang kembali memakan korban. Peristiwa memilukan kali ini terjadi di Kampung Ciseke, Desa Jatimulya, Kecamatan Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak. 2 siswa SMK Negeri 1 Rangkas Bitung tenggelam di lubang bekas galian pasir ini. Kejadian bermula saat para siswa berniat membersihkan badan usai pelantikan anggota baru Paskibra. Namun salah satu siswa terpeleset dan ternyata tidak bisa berenang. Melihat kejadian tersebut, 2 siswa yang lain, yakni Yafis dan Yusgio, berniat akan menolong temannya yang tenggelam. Namun naas keduanya justru ikut tenggelam. Setelah mendapat laporan, tim SAR gabungan dari BPBD, TNI, dan Polri langsung melakukan pencarian di sekitar lokasi tenggelamnya korban. Setelah dilakukan pencarian, kedua korban ditemukan sudah dalam kondisi tidak bernyawa. Isak tangis keluarga korban dan teman korban pun tak terbendung usai melihat jasad korban dievakuasi dan dibawa ke mobil milik BPBD. Menurut keterangan pembina Paskibraka, kegiatan pelantikan Paskibraka dilakukan di lokasi lain. Para siswa awalnya ke lokasi tersebut dengan tujuan akan membersihkan badan usai pelantikan. Tidak ada kegiatan di sini ya? Tidak ada kegiatan di sini. Mohon maaf, kita klarifikasi dulu karena memang kita sudah melihat bahwasannya ini bahaya untuk dicek, untuk dilakukan kegiatan. Jadi tidak ada yang kegiatan di sini. Kegiatan kita di bawah, di sawah, dan itu kita sudah pastikan aman. Ya, kita sudah pastikan aman. Terus anak-anak ke atas naik bersih-bersih. Ada yang bersih-bersih perempuan 1 orang. Nah, yang bersih-bersih ini terpeleset. Menurut laporan dari siswa ya, terpeleset. Setelah terpeleset ditolong oleh 2 orang. Nah, 2 orang ini yang justru malah tenggelam, 1 orangnya selamat. Jadi tidak ada kegiatan yang di kubangan air ini, karena kalau ada di kubangan air ini kita juga sudah melihat bahwasannya ini berbahaya. Jadi tidak ada yang di sini. Kedua korban berhasil ditemukan setelah tim SAR melakukan pencarian selama 2 jam. Orientasi Paskibra yang dilaksanakan oleh SMK Rangkas Bitung. Tapi kejadian ini bukan murni mereka berenang. Mereka habis kegiatan melaksanakan cuci tangan atau cuci baju, terpeleset ke tempat galian pasir ini. Ya, ini bekas galian pasir. Dalamnya sekitar hampir 2,5 meter. Ada berapa korban, Pak? Ada 2 orang korban, laki-laki semua. Setelah dievakuasi, kedua jenazah korban langsung dievakuasi dan dibawa ke Rumah Sakit Aji Darmo sebelum diserahkan ke pihak keluarga. Ariel Maranus dan Saipul melaporkan dari Kabupaten Lebak. Mayat pertama kali ditemukan petugas kebersihan yang hendak mengangkut sampah. Dirinya curiga melihat bungkusan sarung yang tergeletak di pinggir jalan. Saat diperiksa, didapati tubuh seorang pria sudah dalam keadaan tidak bernyawa. Tidak hanya itu, sejumlah luka juga terlihat pada tubuh korban. Temuan ini pun segera dilaporkan ke pihak kepolisian. Warga mengatakan sangat terkejut mengetahui adanya penemuan mayat di area perumahan. Penghuni pun tidak ada yang mengenal korban. Itu tukang angkutan sampah. Dia lewat dikirain orang buang sampah sembarangan karena buntelan gitu kain. Akhirnya dia ngelapor tuh RT sama Pak RT Pak RT Wanto ngelapor ke polisi. Kita mau kita mau foto-foto nggak boleh sama polisi, dilarang gitu. Nah, terus pas dilihat tuh pas dibuka bungkusannya mayat. Mayat gitu, udah banyak luka lah.
Sementara itu, polisi menjelaskan telah ditemukan mayat terbungkus sarung dengan kondisi sejumlah luka pada leher dan tangan. Ciri-ciri korban berjenis kelamin pria dengan usia sekitar 40 tahun, berbadan agak gempal dan berkulit sawo matang. Bahwasannya memang betul ditemukannya mayat di TKP belakang kami. Untuk selanjutnya kami akan melakukan pendalaman terkait temuan mayat tersebut. Mohon waktu untuk info selanjutnya. Bang, izin Bang, terkait kondisi ya Bang, saat ditemukan tuh dalam posisi terbungkuskah, luka atau gimana Bang? Jadi pada saat mayat ditemukan dalam posisi terbungkus rapih. Dan memang kalau kita lihat setelah dibuka seperti bersih darahnya lah, tidak terlalu banyak. Mayat pun sudah dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur guna kepentingan otopsi. Polisi masih terus melakukan pendalaman guna mengungkap identitas serta penyebab kematian. Ariel Maranus dan Syabudinatar melaporkan dari Tangerang Selatan. Menjelang Idul Adha, warga yang memiliki hewan ternak mulai was-was karena biasanya pencurian hewan ternak meningkat setiap menjelang Idul Adha. Yang beberapa waktu lalu namanya menjadi sorotan publik karena tidak sengaja menghilangkan nyawa pencuri kambing miliknya. Menjelang Idul Adha tahun ini, Muhyani harus kembali kehilangan kambing miliknya lagi. 3 ekor kambing yang dicuri ternyata merupakan pemberian dari mantan Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi. 2 ekor kambing dibawa kabur, sedangkan 1 ekor kambing miliknya disembelih di tempat. Peristiwa tersebut terjadi di kandang ternak milik Muhyani yang berada di Kelurahan Teritih, Kecamatan Walantaka, Kota Serang. Sebelum kejadian, Muhyani mengaku tertidur setelah makan bersama tetangga, sehingga tidak berjaga di sekitar kandangnya. Setelah pagi harinya, Muhyani baru mengetahui kambing miliknya telah hilang. Jam 6 kan kontrol lagi karena mau ngasih makan bebek, ayam segala, karena ada ayam bebek. Setelah nyampe, melihat kandang udah terbuka, setelah dideketin, ketahuan yang ngegeletak 1 itu udah dipotong, udah disembelih. Cuman yang 2 sudah nggak ada. Polisi yang sudah mendapatkan laporan dari korban masih melakukan penyelidikan dan masih mengejar pelaku pencurian. Kalau hasil cek TKP, pelaku masuk melalui sekitar area kandang itu membongkar pagar yang terbuat dari bambu, belah pojok dibongkar. Dan teridentifikasi pelakunya? Untuk sementara belum, masih dalam lidik. Muhyani berharap agar pelaku pencurian bisa ditangkap dan dihukum, karena pencurian hewan ternak di desa tersebut sudah sering terjadi dan sangat meresahkan pemilik hewan ternak. Ariel Maranus dan Fajri Munawir melaporkan dari Kota Serang. Berhati-hatilah saat menerima uang karena peredaran uang palsu masih marak terjadi di tengah masyarakat. Di Kecamatan Kopo, Kabupaten Serang, 2 pelaku pengedar uang palsu ditangkap warga setelah berbelanja menggunakan uang palsu. Awalnya pelaku berbelanja rokok di salah satu warung. Pemilik toko tidak mengetahui sempat memberikan uang kembalian. Namun setelah diperiksa kembali, uang yang diterima ternyata palsu. 2 pelaku berhasil ditangkap dan sempat dihakimi oleh warga. Beruntung kedua pelaku berhasil diselamatkan anggota Babinsa Koramil Kopo yang sedang melintas. Setelah dilakukan penggeledahan, petugas juga menemukan sebanyak 15 lembar uang palsu pecahan Rp100.000. Saat dilakukan interogasi, kedua pelaku mengaku sengaja mengedarkan uang palsu dengan modus berbelanja di warung-warung kelontong. Pada saat itu saya langsung mendatangi TKP ketika ada laporan bahwa ada penyebar uang palsu yang tertangkap oleh warga. Setelah itu saya mendapati mereka sedang dipukuli sama warga karena mereka merasa tertipu atas pembelanjaan dari uang palsu tersebut. Kedua pelaku kemudian diserahkan ke Polsek Kopo untuk dilanjutkan pemeriksaan lebih lanjut. Ariel Maranus dan Ahmad Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang. Somantri, warga berusia sekitar 40 tahun ini sempat ditangkap warga karena mencuri truk yang terparkir di pinggir jalan.
Bahkan warga dan supir truk yang emosi sempat menghakimi Somantri. Beruntung Somantri bisa diselamatkan dari amukan massa setelah diamankan pihak kepolisian. Anggota kepolisian Polsek Cipocok Jaya yang melakukan pemeriksaan terhadap pelaku sempat kebingungan karena pelaku yang tidak nyambung saat diajak komunikasi. Somantri yang merupakan warga Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang ternyata merupakan orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ. Kondisi kesehatan Somantri baru diketahui setelah orang tua Somantri mendatangi Polsek Cipocok Jaya dan menerangkan kondisi kesehatan anaknya. Somantri diketahui mengalami gangguan kejiwaan sejak tahun 2013 lalu. Sempat diobati, namun kondisinya belum membaik. Orang tua Somantri mengetahui anaknya diamankan pihak kepolisian setelah melihat video terkait penangkapan Somantri yang dilakukan oleh warga. Sakit apa nih? Gangguan jiwa. Oh, udah lama? Lama. Berapa tahun? Udah 13. Umuran 2013. Oh 2013. Iya. Waktu ada itu ada di. Oh. Ini nggak diobatin, Bu? Iya, diobatin terus. Oh tapi belum sembuh sekarang. Iya, sembuh, kadang enggak. Oh. Polisi dan keluarga akhirnya mengantarkan Somantri ke rumah rehabilitasi yang berada di Desa Sawah Luhur, Kota Serang untuk dilakukan pengobatan. Ariel Maranus dan Fajri Munawir melaporkan dari Kota Serang. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Berita Banten. Atas nama rekan redaksi yang bertugas, saya William Revaldo Ali mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.